Halo, saya Nadia Primastia dari S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini tugas dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan kelas MJ 205. Dan presentasi kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online dan perspektif serta solusinya. Oke. Eh, Latar belakangnya nih ya. Jadi pinjol tuh sekarang ada di mana-mana dari iklan di sosmed sampai aplikasi di HP. Tapi masalahnya itu banyak orang yang akhirnya terjerat utang karena pinjol. Bunganya tinggi, tekanan dari debt collector, stres finansial. Intinya nggak main-main dampaknya. Nah, pertanyaannya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pertama, pemerintah harus gerak cepat. Mereka perlu membuat regulasi yang ketat untuk pinjol. Misalnya nih, izin operasional pinjol harus dicek benar-benar. Jangan sampai yang ilegal ini lolos. Terus bunga pinjaman juga harus dibatasi biar tidak mencekik. Selain itu, pemerintah bisa membuat kampanye literasi keuangan seperti membuat iklan di TV nih atau di sosmed biar orang-orang paham risiko pinjol. Dan yang penting, pinjol ilegal ini harus ditindak tegas, plus konsumen harus dilindungi dari ancaman debt collector. Kalau pemerintah udah all out seperti ini, eh, pasti angka dari dampak buruk dari pinjol itu sendiri bisa berkurang. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh konsumen nih? Nah, pertama sebelum kita meminjam uang, kita cek dulu pinjolnya legal atau tidak. Pastikan terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, kita juga harus pintar untuk mengelola keuangan. Kita bikin anggaran bulanan kita berapa. Jadi jangan pinjam cuma untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu diperlukan. Lalu yang ketiga, juga kita harus baca syarat dan ketentuan dengan lebih teliti. Jangan asal klik setuju-setuju aja tanpa paham bunganya, dendanya, dan risikonya. Intinya kita harus bijak sebelum meminjam. Nah, terus apa nih peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change. Kita punya peran nih sebagai agen perubahan. Pertama, kita bisa edukasi teman-teman kita soal bahaya pinjol. Misalnya, kita bisa buat seminar atau kita bisa bikin diskusi di kampus gitu. Kedua, kita juga bisa manfaatkan media sosial kita buat bikin konten kreatif. Banyak kan nih teman-teman kita yang suka bikin konten kayak video-video pendek atau infografis mengenai literasi keuangan. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mengusulkan ke kampus buat bikin program bantuan keuangan, misalnya beasiswa atau pinjaman tanpa bunga untuk mahasiswa yang sedang dalam kesusahan uang. Nah, kesimpulannya nih, kita masuk ke kesimpulan. Intinya pinjol itu sebenarnya bisa membantu, tapi kalau tidak hati-hati, berbahaya. Pemerintah, konsumen, dan kita sebagai mahasiswa punya peran masing-masing untuk mengatasi masalah ini. Khususnya kita, mahasiswa, kita bisa menjadi agen perubahan lewat edukasi dan kampanye literasi keuangan. Yuk kita bareng-bareng wujudkan masyarakat yang cerdas finansial. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.